Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Aep di sini dalam materi pelajaran pendidikan agama Islam. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian sehat ya. Mudah-mudahan kalian baik-baik saja di rumah. Oke, kali ini Pak Aep akan menyampaikan materi tentang azan. Tapi sebelumnya, Pak Aep akan bercerita tentang asal muasal azan. Jadi, ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu sholat 5 waktu dari Allah, kemudian disampaikan kepada seluruh umat Islam saat itu di Madinah, maka mulailah saat itu umat Islam melaksanakan sholat 5 waktu bersama Rasulullah SAW di masjid. Cuma waktu itu ketika sholat tiba, mereka langsung ke masjid dan langsung sholat. Tidak ada tanda-tanda apapun bahwa sholat sudah masuk waktunya. Sehingga Rasulullah SAW berpikir, bagaimana caranya ini supaya membuat tanda bahwa umat Islam harus segera sholat. Sudah waktunya sholat. Karena waktu itu banyak orang-orang Islam yang rumahnya jauh, yang sibuk bekerja sehingga mereka nggak tahu apakah ini sudah waktunya sholat atau belum. Diskusilah Rasulullah SAW bersama para sahabat. Para sahabat kemudian ada yang mengusulkan, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita gunakan lonceng? Teng, 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 teng. Sebagaimana orang Nasrani memanggil umatnya untuk beribadah. Oleh Rasulullah ditolak, jangan. Ada lagi yang usul, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita pakai trompet saja? Sebagai tanda sholat sudah waktunya. Rasulullah pun menolaknya. Jangan. Itu seperti orang Yahudi memanggil umatnya untuk beribadah. Bahkan ada yang mengusulkan memanggil sholat dengan menyalakan api. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita menyalakan api? Kata Rasulullah, jangan. Jangan pakai api. Itu sama dengan orang Majusi penyembah api. Hingga akhirnya salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Zaid datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, semalam aku bermimpi. Mimpinya luar biasa. Kata Rasulullah, engkau bermimpi apa wahai Abdullah bin Zaid? Aku bermimpi bertemu dengan kakek-kakek pakai jubah hijau membawa lonceng. Kemudian aku dalam mimpi itu berniat ingin membeli lonceng itu sebagai akan digunakan untuk memanggil umat Islam untuk segera sholat. Oleh kakek itu ditolak, dilarang. Jangan kau beli lonceng ini. Panggillah umat Islam untuk melaksanakan sholat dengan kalimat-kalimat thayyibah. Kemudian kakek itu ya Rasulullah mengajarkan aku kalimat-kalimat thayyibah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kalimat azan yang sampai saat ini kita dengar, yang sering kita dengar. Rasulullah pun tersenyum. Ini adalah baik dan pasti ini wahyu dari Allah. Laksanakan. Hai Abdullah bin Zaid, ajarkan Bilal bin Rabah mengajarkan kalimat-kalimat tauhid tadi sebagai panggilan untuk sholat atau akhirnya dikenal dengan azan. Diajarkan Abdullah bin Zaid mengajarkan kepada Bilal bin Rabah. Kemudian dilaksanakan oleh Bilal bin Rabah azan tersebut dengan suara merdu, karena Bilal itu dipilih oleh Rasulullah karena mempunyai suara yang merdu, suaranya lantang, berani dan disiplin. Karena seorang yang akan mengumandangkan azan harus disiplin, harus tahu waktunya. Ketika Bilal bin Rabah mengumandangkan azan untuk pertama kalinya, didengar oleh Umar bin Khattab. Ini seperti kenal kalimat ini. Kemudian Umar bin Khattab segera menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, ada apa Umar bin Khattab? Saya semalam bermimpi. Ternyata mimpinya sama dengan Abdullah bin Zaid. Bertemu dengan seorang kakek-kakek dan diajarkan membacakan kalimat thayyibah atau azan. Rasulullah pun tersenyum. Ini sudah betul-betul wahyu dari Allah. Sejak saat itu azan selalu dikumandangkan oleh
Bilal bin Rabah memanggil umat Islam untuk melaksanakan sholat, dan di negeri-negeri lain waktu itu sampai saat ini. Jadi azan untuk sampai saat ini alhamdulillah masih didengar. Itulah materi tentang azan, sejarah asal muasal azan yang sudah Pak Aep ceritakan. Mudah-mudahan kalian paham. Untuk materi selanjutnya kalian bisa ikuti dari Pak Aep materi yang terdapat di file yang akan Pak Aep share. Oke? Sekian dari Pak Aep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.